Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat yang masih dapat kita rasakan hingga detik ini, sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa di tahun 2025. Tak lupa selawat seiring salam, marilah kita sanjung agungkan kepada suri tauladan terbaik Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidup kita sering membangun sandaran-sandaran duniawi. Apa itu sandaran duniawi? Harta, jabatan, keluarga, bahkan diri kita sendiri. Namun, apa yang terjadi ketika sandaran-sandaran itu runtuh? Saat itulah kita akan menyadari bahwa hanya Allah lah sandaran yang sejati. Keterbatasan sandaran dunia, harta bisa hilang, jabatan bisa dicabut, keluarga bisa pergi, bahkan diri kita sendiri pun suatu saat akan menjadi lemah. Semua sandaran duniawi ini memiliki batas dan kemampuan. Menggantungkan harapan sepenuhnya kepada sandaran duniawi hanya akan membawa kekecewaan dan keputusasaan. Tetapi ketika kita bersandar hanya kepada Allah, maka bersandar kepada Allah adalah jalan yang terbaik. Allah adalah Somad yang maha dibutuhkan, tempat segala bergantung. Allah punya segalanya. Allah punya kuasa. Tugas kita adalah berusaha meminta kepada Allah, bukan meminta kepada makhluk, bukan meminta kepada dukun. Jadi kita hanya meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang maha kuasa, maha mengetahui, maha penyayang. Dialah satu-satunya sandaran yang tidak akan pernah mengecewakan kita, karena Allah punya segalanya. Dalam surat Al-Ikhlas ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Somad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allahu Somad. Allah adalah Tuhan bergantung segala sesuatu. Semuanya, apa yang ada di muka bumi ini tergantung sama Allah. Apa sih perwujudan bersandar diri kepada Allah? Yang pertama adalah tawakal yang sejati. Kenapa tawakal itu harus sejati? Bukan pura-pura, bukan sementara. Karena tawakal itu bukan sekedar pasrah tanpa usaha. Sudahlah, pasrah saja, nggak usah belajar, cap-cip-cup. Itu bukan namanya tawakal sejati, tapi pasrah, menerima nasib nilai jelek. Ya sudahlah, kalau Allah ngasih rezeki mah dapat rezeki saja. Tapi bermalas-malasan, tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, maka itu bukan tawakal yang sejati, tapi pemalas. Usaha yang maksimal adalah usaha yang diiringi dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan kita.
Yang kedua, perwujudan bersandar diri kepada Allah adalah doa yang tulus. Apa doa yang tulus? Doa adalah senjatanya orang mukmin. Kita sudah diberi senjata oleh Allah. Apa itu? Doa. Panjatkan doa dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Ketika kita meminta kepada seseorang, belum tentu akan diwujudkan. Tetapi ketika kita meminta kepada Allah dengan kesungguhan bahwa doa kita akan terkabul, maka Allah akan mewujudkan keinginan yang kita panjatkan. Perwujudan bersandar diri kepada Allah yang ketiga adalah sabar dalam ujian. Manusia hidup tidak akan mulus selamanya, tidak akan selalu bahagia. Pasti ada ujian-ujian yang akan mengiringi langkah hidup kita. Karena ujian adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keimanan seseorang. Apakah dia sanggup untuk melalui ujian-ujian tersebut, atau dia malah akan terpuruk ke dalamnya. Karena yakinlah, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah badai pasti akan berlalu. Kemudian perwujudan bersandar diri kepada Allah selanjutnya adalah syukur dalam nikmat. Ini kebalikan dari tadi ya. Yang tadi adalah ujian, sekarang syukur dalam nikmat. Karena orang ketika diberi nikmat kebanyakan lupa akan nikmat yang sudah Allah berikan. Mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat besar maupun nikmat kecil, dengan bersyukur maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, perwujudan bersandar diri kepada Allah yang terakhir adalah membangun koneksi yang kuat kepada Allah. Ketika kita ingin bermain internet ya, kita membutuhkan koneksi yang kuat ya, agar apa yang kita sampaikan, yang akan kita sampaikan itu cepat sampai kepada yang kita tuju. Kita ingin berkomunikasi melalui internet dengan orang lain, maka akan cepat sampai ketika sinyal itu kuat, koneksinya lancar. Tapi kita ketika berkoneksi, berkomunikasi dengan Allah tidak butuh kuota. Apa yang kita butuhkan agar sinyalnya kuat ketika kita berkoneksi dengan Allah? Apa yang kita butuhkan? Yaitu sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian baca Al-Quran, ini jangan pernah ditinggalkan. Sholat saja tanpa membaca Al-Quran. Al-Quran itu merupakan kitab suci, as-sifah. Kemudian bagaimana lagi membangun koneksi agar kuat kepada Allah? Yaitu dengan berzikir. Ketika kita selesai sholat, jangan buru-buru langsung selesai, maka berzikirlah terlebih dahulu. Ketika kita sedang duduk, berzikir, jangan kebanyakan gosip. Seperti halnya kita ketahui bahwa banyak inspirasi para nabi bersandar diri kepada Allah. Dia yakin akan pertolongan Allah, seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak terbakar oleh api. Kita bayangkan, kita terkena api saja ya, kita terkena korek api di ujung jari kita aja sudah terasa panas. Ini Nabi Ibrahim sengaja dibakar tapi dia tidak terbakar, dia baik-baik saja. Itu siapa yang menolong? Allah. Dia yakin akan pertolongan Allah.
bahwasanya Nabi Ibrahim selamat dari api. Kemudian siapa lagi? Ya, Fir'aun. Fir'aun yang tenggelam. Nabi Musa selamat. Kenapa? Karena yakin akan pertolongan Allah. Secara logika alangkah tidak mungkin ya, laut bisa terbelah, tapi akan keyakinan Nabi Musa Allah itu membelah lautan, kemudian Nabi Musa melewati jalan yang sudah terbelah tersebut. Kemudian ketika Nabi Musa sudah sampai ke pinggir laut dan Fir'aun masih di tengah-tengah, apa yang terjadi? Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Itu atas kuasa Allah ya. Nabi Musa yakin akan pertolongan Allah. Kemudian siapa lagi? Nabi Yunus. Apa kisah Nabi Yunus? Nabi Yunus itu kan berada di dalam perut ikan. Kalian bayangkan, di dalam perut ikan. Ketika kita bayangkan ya, kita berada di perut ikan paus, dipastikan kita sudah tidak hidup. Tapi ini akan kekuasaan Allah. Nabi Yunus baik-baik saja ketika ditelan ikan. Itu merupakan keyakinan para nabi terhadap Allah, terhadap pertolongan Allah. Maka itu menjadi inspirasi bagi kita, menjadi contoh bagi kita sebagai manusia biasa untuk selalu berserah diri hanya kepada Allah, yakin akan pertolongan dari Allah. Karena keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan dalam hati kita, kekuatan dalam menghadapi segala macam cobaan. Keyakinan akan membawa kita pada kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi. Kita yakin bahwa kita akan selalu ditolong oleh Allah. Maka hidup kita akan menjadi lebih. Mari kita belajar untuk melepaskan sandaran-sandaran duniawi dan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, iman, ketabahan dalam menghadapi segala ujian. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu bersandar hanya kepada Allah. Demikian kultum yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.